adik-adik, selamat datang di kelas matematika online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang himpunan. Karena materi himpunan ini sangat banyak, jadi yang kita pelajari itu hanya untuk pengenalan himpunan saja di bagian pertama ini. Nah, untuk part pertama ini ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian himpunan beserta contohnya. Yang kedua adalah penulisan himpunan. Yang ketiga adalah anggota himpunan. Yang keempat, himpunan kosong. Dan yang terakhir adalah himpunan semesta. Ini adalah semua yang akan kita pelajari. Langsung saja ke pengertian himpunan beserta contohnya. Himpunan itu apa sih? Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, himpunan ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang punya syarat-syarat keanggotaan yang jelas. Nah, kalau dia tidak jelas syaratnya, maka bukan himpunan. Kemudian kalau bermakna ganda juga bukan himpunan. Kemudian kalau lingkup pembahasannya sangat luas, maka bukan himpunan. Kemudian jika penilaian orang itu relatif, maka itu juga bukan himpunan. Nah, di sini ada 2 kelompok akan kita amati, manakah yang merupakan himpunan, manakah yang bukan himpunan. Silakan dibaca. Ada kelompok yang di sebelah kiri yang di kotak hijau, dan ada kelompok yang sebelah kanan di kotak warna pink. Sudah dibaca? Nah, di sini kalau kita lihat antara kiri dan kanan ini tidak jauh berbeda. Jadi, saya akan bahas langsung untuk nomor 1. Kita bandingkan yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Untuk yang nomor 1 di sini ada hewan. Nah, hewan ini cakupannya sangat luas. Hewan itu bisa berupa hewan buas, bisa hewan yang jinak, bisa hewan yang diternak, kemudian bisa hewan yang mencari makan di darat, bisa hewan yang hidup di air, dan lain sebagainya. Jadi cakupannya sangat luas, maka untuk yang di sebelah kiri ini bukan himpunan. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan, hewan yang bertelur. Nah, di sini syaratnya adalah yang bertelur, sehingga bisa kita kelompokkan. Yang termasuk dalam hewan yang bertelur itu seperti ayam, bebek, kemudian itik, angsa, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam himpunan yang nomor 1 ini. Kemudian kita bisa tahu bahwa kucing tidak masuk dalam himpunan ini. Nah, karena syaratnya tadi yang bertelur, maka ini adalah himpunan. Kemudian kita lihat yang nomor 2. Jadi di sebelah kiri ini ada pohon yang berbuah. Yang di sebelah kanan ada pohon yang buahnya berwarna kuning dan dapat dikonsumsi. Jadi untuk pohon yang berbuah, itu ada yang bisa dikonsumsi, ada yang tidak bisa dikonsumsi buahnya. Jadi ini masih sangat luas. Ini tadi ada yang dikonsumsi dan ini yang tidak dikonsumsi. Jadi ada 2. Dan itu kalau di data banyak sekali, sehingga ini bukan himpunan. Kita lihat nomor 2 yang di sebelah kanan. Pohon yang buahnya berwarna kuning dan dapat dikonsumsi. Ini kita bisa masukkan yang berwarna kuning adalah mangga, misalkan jeruk, dan lain-lain. Itu yang dapat dikonsumsi buahnya. Nah, maka ini adalah himpunan karena syaratnya tadi warna kuning dan bisa dikonsumsi. Untuk yang nomor 3 ada kota besar. Nah, kota besar ini pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada yang besar, daerahnya yang besar. Kemudian ada yang penduduknya yang jumlahnya besar. Bisa juga pendapatannya yang besar. Masih banyak lagi. Nah, karena ini maknanya banyak sekali dan syaratnya masih kurang jelas, maka ini bukan himpunan. Yang sebelah kanan kita lihat nomor 3, kota yang diawali huruf S.
syaratnya adalah awalan mahkotanya huruf S, sehingga ini bisa kita data kota-kotanya. Contohnya Samarinda, Semarang, Solo, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 4, ada anak-anak saja. Nah, anak-anak ini penilaian orang-orang tuh berbeda-beda. Misalkan saja yang dikatakan anak-anak itu menurut si A dari usia 10 tahun ke bawah. Si B mengatakan anak-anak itu usianya 12 tahun ke bawah. Nah, jadi penilaian orang tuh berbeda-beda, ini relatif. Nah, andai kata diberi syarat anak-anak berusia di bawah 5 tahun, maka ini syaratnya sudah jelas dan nanti yang usianya 5 tahun lebih sudah tidak boleh masuk dalam himpunan nomor 4. Seperti itu. Untuk yang masih belum paham, jadi yang di sebelah kiri yang warna hijau ini adalah yang bukan himpunan, yang di sebelah kanan ini adalah himpunan. Yang di sebelah kiri ini tidak ada syarat-syaratnya, yang sebelah kanan ini ada syaratnya. Kita lanjut ke soal yang ke-5. Contoh yang ke-5, di sini ada siswa SMP. Siswa SMP itu sebetulnya kalau kita lihat dari ciri-cirinya, pakainya seragamnya putih biru, umurnya sekian sampai sekian, itu kita bisa data. Tetapi karena ini tulisannya hanya siswa SMP, di sini tidak disebutkan dia dari daerah mana, kemudian dia sekolahnya swasta atau negeri atau seperti yang seperti itu. Maka ini cakupannya sangat luas sekali sehingga ini bukan himpunan. Tetapi jika diberi syarat, contohnya siswa SMP di Samarinda, maka ini adalah syaratnya dan ini masuk dalam himpunan. Kita bisa data sekolah-sekolah SMP yang ada di Samarinda. Lanjut ke soal nomor 6, ada anak yang berkacamata. Di sini anak yang berkacamata bukan himpunan. Kenapa? Jadi berkacamata ini syaratnya tidak jelas. Kenapa? Karena yang berkacamata itu ada yang memang matanya rabun. Kemudian ada yang berkacamata karena menghindari sinar matahari. Ada juga yang berkacamata hanya untuk bergaya. Jadi kacamata sendiri itu banyak, sehingga kalau kita beri syarat anak berkacamata karena rabun, maka orang-orangnya itu sudah jelas bahwa yang masuk dalam himpunan ini adalah anak-anak yang bermata min. Kemudian ada lagi untuk tinggi. Tinggi ini relatif. Kalau kita bilang dia tinggi, nah menurut si A yang kita obrolkan ini bukan tidak termasuk tinggi, tetapi menurut si B, si yang kita obrolkan ini tinggi. Atau si A menilai bahwa seseorang dikatakan tinggi jika tingginya 160 cm. Si B mengatakan dikatakan tinggi itu jika 170 cm. Si C mengatakan bahwa seseorang dikatakan tinggi jika tingginya 180 cm. Jadi berbeda-beda. Sehingga tinggi itu relatif. Tetapi jika diberi syarat kumpulan siswa dengan tinggi 150 cm, nah itu masuk dalam himpunan karena ada syaratnya, yaitu tingginya 150 cm. Ada lagi untuk cantik atau tampan dan pintar, ini adalah relatif. Ini bukan himpunan. Bagaimanapun cantik dan pintar ini kalau kita beri syarat, dia tidak akan masuk himpunan. Karena menurut kecantikan itu standarnya setiap orang berbeda-beda. Pintar itu standarnya berbeda-beda. Misalkan si A hanya pintar pelajaran bahasa. Si B pintar pelajaran bahasa dan pelajaran IPA misalkan. Nah, jadi berbeda-beda. Sehingga cantik dan pintar tidak akan masuk dalam kategori himpunan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari himpunan di mana yang di sebelah kiri itu syarat-syaratnya tidak jelas sehingga bukan himpunan, yang di sebelah kanan ini syaratnya jelas hingga dikatakan himpunan. Lanjut. Sekarang kita masuk ke penulisan lambang himpunan. Penulisan himpunan wajib mematuhi aturan penulisan sebagai berikut. Yang pertama, nama himpunan menggunakan huruf kapital. Jadi huruf kapital di sini wajib. Untuk penulisan nama himpunan boleh dari A
boleh B, boleh C, dan seterusnya sampai Z. Kemudian, penulisan nama anggota ditulis dalam kurung kurawal. Nah, jadi kalau tidak dituliskan dalam kurung kurawal, maka itu salah. Penulisan kurung kurawal itu bentuknya seperti ini. Bisa seperti ini. Nah, jika kalian kesulitan menuliskan kurung kurawal yang sangat biasa saja dulu tidak apa-apa, bisa dikasih kotak kemudian dibulati ujungnya, bisa juga seperti ini. Nah, ini kiri dan kanan. Jadi bolehlah dulu untuk pemula tulisan kurung kurawalnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, nama anggota nanti menggunakan huruf biasa atau huruf kecil. Kalaupun ada penulisan nama kota atau nama orang, tetap dituliskan dengan huruf kecil di bagian awalnya. Syarat yang keempat, untuk memisahkan setiap anggota himpunan, digunakanlah tanda koma. Jadi nanti harus digunakan tanda koma untuk memisahkan setiap anggotanya. Kemudian yang kelima, kalau ada penulisan anggota yang sama lebih daripada satu, maka tetap dihitung satu. Langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, di sini ada, kita baca, himpunan A, anggotanya bilangan asli kurang dari 10. Kita lihat ini ada kurung kurawalnya. Ini juga kurung kurawal, buka dan tutup. Kemudian namanya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian himpunan M, anggotanya A, I, U, E, U. Kita lihat di sini hurufnya kecil semua. Kemudian tanda pemisahnya adalah koma semua. Dan tetap menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya, nah ini yang berangka sekarang. Kita lihat himpunan P, ini anggotanya ada 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5. Nah di sini 1, 2, 1, 3, 4 itu lebih dari 1. Nah di sini kita tidak menyebutkan anggotanya adalah 1, 1, 1, bukan. Di sini kita sebutkan himpunan P anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita tutup kurung kurawalnya. Kemudian ada himpunan Q. Himpunan Q di sini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada tanda titik 3. Titik 3 ini artinya dan seterusnya. Ini masih ada angka yang lainnya. 1000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Sehingga kalau ada titik-titik seperti ini tak hingga. Seperti ini. Kemudian, ada 3 cara menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, menyatakan dengan kata-kata. Jadi, himpunan itu dideskripsikan dengan kata-kata atau kalimat yang mewakili anggota himpunan. Contohnya, di sini ada himpunan H, anggotanya adalah hewan ternak berkaki 2. Hanya dideskripsikan dan syaratnya itu sudah termasuk di sini. Jadi syaratnya adalah hewan ternak dan kakinya 2. Kalau kita data berarti nanti seperti ayam, bebek, itik, angsa, burung. Seperti itu. Kemudian himpunan P, Presiden Indonesia. Kemudian yang ketiga, di sini ada himpunan A, anggotanya adalah 5 bilangan asli yang pertama. Kemudian cara kedua untuk menyatakan himpunan yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Jadi kalau kita mendaftarkan anggota-anggotanya, maka anggotanya dituliskan satu persatu. Contohnya di sini ada himpunan B adalah himpunan yang merupakan nama-nama bulan dan diawali dengan huruf M. Yang diawali dengan huruf M hanya bulan Maret dan Mei, maka kita tuliskan seperti ini, B, huruf nama himpunannya, huruf besar atau huruf kapital, dituliskan sama dengan, kemudian kurung kurawal buka, kemudian kita sebutkan anggotanya dengan tanda koma sebagai pemisah, kemudian kita tutup lagi dengan kurung kurawal yang tutup. Contoh yang kedua, ini ada
himpunan M anggotanya A, I, U, E, O, di mana A, I, U, E, O adalah huruf vokal. Kemudian ada lagi contoh yang ketiga, himpunan G adalah himpunan 4 bilangan ganjil yang pertama. Jadi kalau disebut dengan himpunan bilangan ganjil yang pertama, kan ini bilangan ganjil nih. Kita sudah tahu bahwa bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Tapi yang diminta adalah 4 bilangan yang pertama. 4 bilangan pertama itu bukan angka 4 tetapi 4 dihitung dari depan. 1, 2, 3, 4. Sehingga yang diambil hanya 1, 3, 5, dan 7 saja. Nah, lanjut. Cara yang ketiga yaitu dengan menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Objeknya dilambangkan dengan variabel atau huruf, misalkan hurufnya X. Contohnya, di sini ada himpunan F, di mana anggotanya adalah X. X adalah faktor dari 6. Ini cara bacanya. Himpunan F, anggotanya adalah X, di mana X adalah faktor-faktor dari 6. Jadi X ini mewakili anggota. Kemudian lanjut ke contoh yang kedua. Cara bacanya, himpunan L anggotanya adalah X, di mana X adalah angka. Kalau kita lihat di sini X-nya itu di tengah-tengah 1 dan 8. Sehingga kita bisa tuliskan X adalah angka di antara 1 dan 8. Kemudian bilangan asli itu dari sini, sehingga di sini dituliskan merupakan bilangan asli. Ini cara bacanya untuk penulisan himpunan dengan notasinya. Sekarang lanjut ke anggota-anggota dari himpunan. Anggota himpunan juga disebut elemen, merupakan setiap objek yang masuk dalam suatu himpunan. Kemudian anggota himpunan dilambangkan dengan tanda seperti E, tetapi bukan E, dibacanya elemen. Kalau dia bukan anggota himpunan, maka tandanya seperti E tetapi dicoret. Nah, jadi penulisannya itu bukan E seperti ini ya. Bukan. Ini salah. Kita hapus dulu. Penulisannya itu melengkung seperti ini, kemudian diberi garis tengah. Ini kalau elemen. Tapi kalau yang bukan elemen, dibuat seperti ini, kemudian kita coret. Ini yang bukan himpunan. Lanjut. Nah, di sini ada contoh untuk penulisannya. Ada himpunan P, anggotanya adalah bilangan prima yang kurang dari 13. Bilangan prima itu kan kalau kita daftar, nah, ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Tetapi yang diminta adalah kurang dari 13. Maka 13 tidak boleh masuk. Sehingga anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Kemudian kalau kita tuliskan 2 ini ada di sini. Sehingga 2 elemen P atau 2 anggota himpunan P. Kemudian 7 juga ada di himpunan P ini, sehingga dikatakan bahwa 7 elemen P atau 7 anggota himpunan P. Tetapi angka 13 ini tidak ada di sini, sehingga kita tulis 13 bukan elemen P, atau 13 bukan anggota himpunan P. Seperti itu cara bacanya untuk anggota himpunan atau elemen. Kemudian untuk banyak anggota himpunan disimbolkan dengan N, baru buka kurung, baru tulis nama himpunannya, kemudian tutup kurung. Jadi kalau nanti himpunannya misalkan himpunan R, maka banyak anggotanya kita tulis N dengan huruf kecil, buka kurung, R, tutup kurung sama dengan. Ini dibaca banyak anggota dari himpunan R. Begitu cara bacanya. Kemudian ini ada contohnya. Himpunan A, jalan kaki, sepeda, dan motor. Himpunan A ini ada 1, 2, dan 3. Maka ini ada 3 anggota.
himpunan V anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan C, kalau kita lihat ini angkanya banyak sekali, tetapi kita lihat di sini ada yang double, ada yang banyak, sehingga bisa kita hitung di sini hanya ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, hanya ada 5. Nah, kenapa? Karena jika penulisan anggota yang sama lebih dari 1, tetap dihitung hanya 1 saja. Nah, kita lihat penulisannya seperti ini. N buka kurung A tutup kurung sama dengan 3. Ini kalau anggotanya 3, ini kalau anggotanya 5, ini juga sama seperti ini. Cara penulisan untuk banyak anggota himpunan. Lanjut ke himpunan kosong. Loh, kok ada sih himpunan kosong gitu? Oke, kita pelajari dulu. Jadi himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, lambangnya dengan kurung kurawal kosong atau tanda seperti 0 tetapi dicoret. Ingat, kurung kurawal kosong bentuknya seperti ini, atau seperti 0 atau O tapi dicoret. Pilih salah satu saja. Nah, contohnya M adalah himpunan manusia yang pernah ke matahari. Nah, manusia itu belum ada yang sampai ke matahari. Jadi, M ini tidak ada anggota himpunannya, sehingga dituliskan seperti ini. Jadi, kita bisa memilih yang di sebelah kiri ini, atau yang di sebelah kanan ini penulisannya. Tidak perlu dua-duanya. Kemudian contoh yang kedua, himpunan A adalah himpunan bilangan prima genap selain 2. Nah, bilangan prima itu kan angkanya ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang genap hanya angka 2. Sedangkan di sini mintanya adalah himpunan bilangan prima yang genap selain 2. Ini tidak ada anggotanya dan kita tuliskan seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan dari semua anggota yang kita bicarakan. Lambangnya S, semesta. Ini kita gunakan di Indonesia. Jadi nanti simbolnya selalu huruf S besar ini. Kemudian atau U, union. Union ini biasanya internasional sudah. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan semesta dari himpunan-himpunan berikut. Jadi ada himpunan A, anggotanya ada motor, ada sepeda. Kemudian himpunan B, anggotanya adalah mobil dan bus. Yang C adalah himpunan yang anggotanya adalah truk. Nah, kalau kita lihat, maka himpunan A, B, C ini, himpunan semestanya adalah kendaraan atau kendaraan darat. Jadi boleh kendaraan di darat juga boleh. Jadi himpunan semesta itu seperti topiknya atau temanya atau judulnya dari ketiga himpunan yang ini. Kemudian ada contoh terakhir, nomor 2. Nah, ini kebalikan dari yang pertama tadi. Tentukan himpunan semesta dari P, himpunan P. Jadi himpunan P ini anggotanya ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi kita bisa mencari angka dari apa sih angka-angka yang dari himpunan P ini gitu. Nah, di sini ada, bisa kita sebutkan dia bilangan asli, bisa kita sebutkan bilangan cacah. Tetapi untuk kalau kita sebutkan dia bilangan genap bisa juga, tapi diberi syarat sampai 10. Sama untuk yang ini juga, yang pertama dan kedua ini bisa juga kita beri syarat bilangan asli sampai 10 misalkan, seperti itu. Demikian penjelasan untuk bagian pertama dari materi baru kita tentang himpunan ini. Semoga paham dan silakan tunggu video selanjutnya ya.